Balik lagi di channel saya nih para kali ini saya akan memberi tutorial mengenai pengenalan dasar jaringan komputer atau beli materi saya karena jaringan komputer. Teman-teman udah banyak yang tahu ya apa itu sih jaringan, sering dengar lah pasti jaringan seluler, jaringan telepon, jaringan apa macam-macam. Nah, ada juga jaringan komputer. Nah, jadinya saya akan menjelaskan apa itu jaringan komputer, apa itu topologinya, apa itu jenis-jenisnya. Oke, jenis pertama ini ada jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu adalah peralatan komputer yang terdiri dari komputer, perangkat komputer tambahan atau peripheral, itu perangkat tambahan, dan perangkat lainnya dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi. Jadinya konsep ini antara komputer sama komputer itu saling berkomunikasi dia. Jika ada pengiriman data kayak mau lewat kabel data, kabel LAN, kabel apalagi, atau melalui wireless atau media nirkabel. Jadinya itu melalui LAN itu atau local area network itu bisa juga dihubungkan gitu. Itu sudah namanya jaringan juga. Ini misalnya teman-teman kayak gini nih, saya kepen aja ya. Ini misalnya PC teman-teman nih kayak gini. Nah, dihubungkan ke sini. Nah, ke PC sini, ini misalnya PC si A. Nah, ini PC si B. Nah, PC ini dua-duanya itu misalnya ingin bertukar data atau informasi. Nih, data atau informasi misalnya dari PC B mau ke A. Nah, jadi dia pakai media misalnya kabel ya. Kabel. Nah, ini ceritanya kabel ya, anggap aja. Nah, dari sini mau ngirim ke sini. Nah, itu sudah terkoneksi, dan koneksi itu dinamakan sebuah jaringan komputer. Nah, dia bisa nambah lagi misalnya ke sini ke PC C. Nah, nambah lagi PC C itu. Nah, ini sudah yang dinamakan sebuah jaringan komputer. Jadinya koneksi antar perangkat yang digunakan untuk saling dapat berkomunikasi. Jadinya dari sini dia bisa komunikasi ke sini, dan dari sini juga bisa komunikasi ke sini. Jadinya gitu, baik nirkabel maupun wireless. Kalau wireless dia juga bisa, nah kayak gini ilustrasinya, dia juga bisa saling berkomunikasi. Jadinya tidak harus kabel saja. Nah gitu. Nah, tujuannya apa sih? Untuk berbagi sumber daya printer CPU dan untuk berkomunikasi surel pesan instan atau berbagi pesan instan. Misalnya kita mau ngechat nih pakai WhatsApp web misalnya, lalu lagi di mana gitu. Nah, nanti di PC temannya PC B itu akan diterima pesannya itu. Jadinya itu yang dinamakan komunikasi gitu, dan bisa dapat mengakses informasi perambahan web. Nah, ini bisa misalnya itu kita bagi koneksi atau bagi jaringan internet. Jadinya biasanya ini ada satu sumber utamanya itu yang berakses internet, baik itu dari hotspot HP-nya ataupun dari ISP kantor. Ataupun ISP itu apa sih? Internet Service Provider. Jadinya kalau teman-teman yang belum tahu ya saya sampaikan sekarang. Nah, jadinya itu berkomunikasi, dapat mengakses informasi. Jadinya itu bisa mengakses internet gitu. Jadi berbagi lewat LAN juga sekarang udah bisa mengakses internet, ataupun lewat wireless atau wifi yang sering kita dengarkan gitu. Nah, dasar-dasar jaringan komputer. Nah, kita harus paham dasar-dasarnya dulu terlebih dahulu sebelum kita beranjak lebih lanjut lagi tentang jaringan komputer. Karena kalau misalnya teman-teman dasarnya sudah kuat, nanti kesannya lagi akan enak belajarnya gitu. Nah, yang pertama itu ada perangkat komputer. Perangkat komputer itu ada apa aja sih? Ada komputer, printer, scanner. Nah, jadinya ini printer, scanner ini sebenarnya add-on atau tambahan dari perangkat komputer ini. Jadinya printer itu sama scanner itu perangkat output ya, teman-teman tahu dia mengeluarkan suatu hasil seperti kayak monitor gitu. Jadi komputer itu sebenarnya didefinisikan tidak hanya berbentuk kayak CPU atau seperti laptop. Komputer itu sekarang HP juga termasuk komputer, karena di perangkat di dalam mainboardnya itu ada beberapa komputer atau chip-chip. Nah, itu HP juga termasuk komputer. Jadinya teman-teman kalau berpikir komputer itu, komputer tidak hanya laptop ataupun PC gitu. Nah, ada medianya, media buat menghubung koneksi antar perangkatnya itu apa aja sih? Ada kabel, ada wireless. Jadinya kalau kabel itu kita mengoneksikan sebuah kabel. Kalau untuk koneksi data antar laptop atau komputer
itu kita pakainya RJ45. Nah, saya nggak mau pakai. Nah, RJ45 tuh kurang lebih kayak gini. Ini slotnya RJ45. Nah, dan ada RJ11. Kalau RJ11 tapi buat telepon ya dia. Nah, di ujungnya itu kayak gini dia. Kayak colok-colokan apa ya? Isi atau handphone gitu ya. Pokoknya. Colokan buat ke media internetnya. Nah, ada perangkat penghubungnya juga. Perangkat penghubungnya itu ada NIC atau seperti interface-nya, jadinya ada modem, ada hub, ada switch, router, firewall. Nah, saya jelaskan nih. Habis itu ada aturan protokol. Nah, aturan protokol itu seperti ini. Ya, ini ada terdiri dari komputer. Di tengahnya itu ada sebuah hub. Nah, si hub ini fungsinya untuk membagi juga broadcast antar PC gitu. Jadinya ketika dia masukkan di sini di broadcast dulu terlebih dahulu, jadinya tidak seperti switch yang ketika dia masukkan ke port ini dia tidak membroadcast gitu. Jadinya beda ya. Ini hub sama switch gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada apa sih manfaat sebuah jaringan itu? Jadi manfaat sebuah jaringan itu ada lumayan banyak ya teman-teman. Ada di sini resource sharing, ada juga komunikasi, ada akses informasi, ada mempertahankan informasi, ada penyimpanan data terpusat. Nah, jadinya di resource sharing ini, misalnya teman-teman berbagi penggunaan printer, scanner seperti CPU, memori, gitu. Jadi resource itu sumber, kita berbagi sumber seperti CPU, memori, gitu. Nah, juga komunikasi, email, chatting. Ini komunikasinya via tentunya internet ya. Jadinya ada juga akses informasi seperti web browsing, dan ini membutuhkan internet juga. Mempertahankan informasi, membentuk pertahanan info agar tetap andal dan up to date. Yang tetap up to date kita membutuhkan sebuah komunikasi ataupun jaringan internet juga. Penyimpanan data terpusat. Sebagai data yang terpusat, distribusinya mungkin banyak pengguna mengakses dari berbagai lokasi. Nah, jadinya gini, teman-teman nih, misalnya teman-teman ada di saya di provinsi Jawa Barat. Teman-teman ingin berkomunikasi dengan teman-teman yang lain di provinsi Jawa Tengah. Nah, itu kan kita memanfaatkan sebuah jaringan. Nah, jaringannya itu dalam media apa? Dalam media nirkabel ataupun dia jarak jauh wireless. Menggunakan apa? Menggunakan akses internet. Ada akses internet itu yang teman-teman pakai dari provider. Kalau misalnya teman-teman pakai HP dari provider, misalnya teman-teman pakai ya XL, Telkomsel, Indosat, Tri, Axis atau yang lainnya gitu. Jadinya teman-teman, jadinya penyimpanan data terpusat. Teman-teman sering lihat juga misalnya tiang BTS, tiang kayak telepon gitulah, teman-teman yang warna merah gitu. Nah, itu sebenarnya dia itu memancarkan sinyal. Saya gambarkan ilustrasinya di sini. Nih, coba kita pakai paint. Nah, saya di sini ada tiang nih, anggap aja nih tiang apa, pemancar sinyal. Nih tiang BTS nih, kan ada yang kayak gini ya, warnanya merah gitu, bawahnya itu kotak kayak gini kurang lebih. Nah, dia itu memancarkan sinyal komunikasi ke sini. Di sini ada HP teman-teman. Nah, di sini HP. Nah, di sini ada HP juga. Nah, dia itu memancarkan sinyal ke handphone kayak gini. Nah, dia memancarkan sinyal ke handphone. Di sini provider dia menanam sebuah kayak tower gitu, dan banyak di situ provider menanam. Jadinya kita menerima sinyal kayak gini, sinyal jaringan dari si SIM kita yang kita pakai gitu. Di sini kita bisa mendapatkan akses internet. Di sini kita bisa telepon, bisa chatting dan lain-lain ke teman-teman kita yang ada di dalam negeri maupun luar negeri gitu teman-teman. Jadinya ada jangkauannya sangat luas sekali. Saya gambarkan gitu. Jadinya tanpa tiang BTS ini kita tidak bisa berkomunikasi satu sama lain menggunakan sebuah jaringan akses internet ataupun yang berhubungan dengan akses data internet. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih macam-macam jaringan itu? Jadi macam-macam jaringan itu ada 3. Pertama itu ada LAN, MAN, dan WAN. Nah, LAN itu local area network,
kedua itu ada MAN, Metropolitan Area Network. Yang ketiga itu ada Wide Area Network. Ini berdasarkan lingkup areanya. Nah jadinya ini di sini itu di gambarnya, kalau LAN itu dia itu berdasarkan antar ruangan di suatu gedung. Misalnya teman-teman mau ruangan marketing, terus itu teman-teman dari ruang IT gitu pengen menghubungkan sebuah jaringan. Nah itu bisa kita pakai yang ruang lingkup yang LAN gitu. Dia hanya sempit lingkupnya, itu hanya satu kantor aja gitu. Nah yang kedua ini ada MAN, Metropolitan Area Network. Nah yang MAN ini dia bisa antar gedung. Antar gedung jadinya lingkupnya antar gedung, bisa menghubungkan atau koneksi ke jaringan internet. Nah yang ketiga itu ada WAN itu Wide Area Network. Jadi kita bisa antar negara menghubungkannya, bisa antar benua maupun dunia gitu. Jadi ini lingkup yang paling besar ini WAN, yang ini benar-benar global dunia. MAN ini yang tadi saya sebutkan antar gedung, yang LAN ini satu gedung gitu teman-teman. Ini mungkin kita balik aja erase. Oke, di sini ada Local Area Network. Nah tadi yang saya sebutkan, dia beroperasinya pada daerah terbatas karena dia hanya satu lingkup gedung aja. Koneksi peralatannya berdekatan, menyediakan full time koneksivitas. Jadinya dia sangat full time juga koneksinya. Kendali jaringan di bawah administrasi lokal. Jadinya yang mengolah jaringan itu ada pada satu gedung itu juga. Jadinya tidak ada di gedung lain karena dia kan lingkupnya hanya satu gedung aja gitu teman-teman. Nah, keunggulan dan kelemahan LAN itu apa sih? Pemakaian sumber daya yang secara bersama-sama. Jadinya kita bisa menggunakan sumber daya bersama tanpa adanya sebuah topologi yang ribet banget ataupun struktur jaringan yang terlalu ribet karena dia lingkupnya kecil kan. Saat itu memungkinkan hubungan antar sistem dari beberapa merek, mengkomunikasikan adanya transfer file, adanya pembaruan user interface, pelindungan investasi dan rahasia data karena adanya server pengatur password lagi. Betul. Kelemahannya, instrumen tidak sederhana. Ada kemungkinan password dapat ditembus karena LAN ini kan dia lokal ya. Dan juga mungkin setiap person itu firewallnya berbeda-beda. Jadinya ada kemungkinannya bisa ditembus juga. Dan software harus dirancang untuk multi user. Untuk penggunaan multi user atau bersama-sama orangnya, dan semua layer pada OSI harus dilaksanakan protokol aturannya. Nah OSI itu apa sih jadinya? Teman-teman mau tahu OSI itu saya kasih tahu dulu. Ini adalah jadinya Organization Standardization of Internationals. Jadinya yaitu sebuah standar organisasi untuk sebuah standar organisasi jaringan gitu. Jadinya dia punya beberapa layer gitu, atau layer itu lapisan yang sampai 7 lapisan. Jadinya OSI itu mempunyai sampai 7 lapisan gitu. Nah semua layer pada OSI ini harus dilaksanakan protokol yang digunakan. Jadinya dia udah termasuk dalam standar OSI ini. Jadinya agak ribet juga jadinya kan gitu dalam pemakaiannya. Dan virus mungkin dapat membluetooth. Virusnya juga dapat berpindah Bluetooth dari perangkat gitu. Nah yang kedua ada Metropolitan Area Network, area lebih besar dari LAN. Ya pasti area ini lebih besar dari LAN. Ini misalnya contoh dari PC-PC-nya. Misalnya ada Wapukmo, Tenggalek, Panggul, Durenan. Nah antar ini dia misalnya beda gedung ataupun beda kantor. Nah, dari sini dia mau ke sini, ada sebuah kayak pengatur switch ataupun sebuah hub. Contoh jaringan MAN, jaringan bank di mana beberapa kantor cabang sebuah di dalam sebuah kota besar dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Jadinya itu ya contohnya kita tadi saya bilang antar gedung. Keunggulan dan kelemahan MAN-nya, jadinya keunggulannya itu ada cakupan wilayah yang lebih luas. Nah jadinya kalau MAN itu dia lebih luas cakupannya, ya jelas emang lebih luas, dia bisa dipakai buat antar gedung gitu. Dan kelemahannya lebih banyak menggunakan biaya operasional. Ya memang karena banyak perangkat tambahan yang digunakan lagi untuk memanage agar dia tidak terjadi interferensi atau perangkat atau collusion, terjadinya tabrakan pengiriman data itu dapat menjadi target operasi oleh para cracker mengambil keputusan pribadi.
Nah ya, yang ketiga ini ada Wide Area Network atau WAN. Cakupan geografisnya sangat luas, dia melintas kota bahkan meliputi dunia. Yang bener, misalnya kayak gini, saya gambarkan ilustrasinya aja kayak gini. Ini misalnya dunia, ini saya gambarkan yang biru aja biar lebih enak. Ini dunia misalnya. Nah, dia bisa menghubungkan misalnya ini benua misalnya Asia, dia mau ke benua Eropa. Nah ini dia bisa saling menghubungkannya. Nah menghubungkannya itu pakai apa sih dari benua Asia ke Eropa ini? Dia pakai media kabel bawah laut atau kabel bawah laut, KBBL, kabel bawah laut. Dia media komunikasinya pakai kabel bawah laut, jadinya di bawah laut itu ditanam sebuah kabel untuk menghubungkan antar dunia. Nah teman-teman belum tahu kan pasti, jadinya tidak menggunakan wireless saja gitu yang kita pakai sekarang. Ini pakai kabel bawah laut dari yang BTS yang ada di Indonesia itu lewat bawah laut dikirimkan ke Eropa gitu. Di sana masuk lagi ke server atau ke tiang BTS atau bandwidth tower. Nah gitu, base tower service provider. Nah di sini ada keunggulan WAN. Keunggulan WAN itu bisa diakses dengan jangkauan area geografis yang luas. Ya dia lebih luas lagi daripada WAN, justru emang di antar dunia kok pasti lebih luas lagi. Hal yang mahal seperti printer atau telepon seluler ke internet, jadinya emang lebih mahal. Semua orang hanya di jaringan ini menggunakan data yang sama. Hal ini untuk menghindari dari mana beberapa pengguna mungkin memiliki informasi lebih tua daripada yang lain. Berbagi informasi file share melalui area yang lebih besar. Nah jadinya emang ini melalui area yang lebih besar karena punya dunia benua gitu, besar jaringan penutup. Ini kelemahan dari WAN. Kelemahannya itu biaya operasional mahal dan umumnya lambat, emang lebih mahal gitu. Dan ini contoh dari gambar satelit nih. Jadi ini ada satelit yang nah kita matikan dulu ya. Nah ini ada satelit di sini menghubungkan beberapa PC di berbagai negara. Menggunakan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dapat mengganggu jaringan ini. Jadinya dia butuh firewall, justru takutnya banyak sebuah hacker yang memanfaatkan ini untuk menghack sebuah data-data yang ada di ponsel atau komputer gitu teman-teman. Jadinya perlu ada firewall menyisipkan jaringan yang bisa menjadi pengalaman yang sangat mahal dan rumit. Keamanan merupakan masalah yang paling nyata. Setelah diatur, memelihara jaringan adalah pekerjaan penuh full time yang membutuhkan jaringan pengawas teknisi di pekerjaan. Informasi tidak dapat memenuhi kebutuhan lokal dan kepentingan rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya. Nah, memang seperti itu. Kita harus memperkuat sebuah firewallnya. Ini firewall itu dia sebuah dinding keamanan. Kayak gini nih, saya pakai yang Higler. Dinding keamanan sebuah jaringan. Nah itu gini, set ya benteng keamanan gitu. Di sini saya di sini ada yang nyerang nih, menyerang sebuah anggap aja sebuah hacker. Ini dari negara A, dia negara A mau menyerang negara B di sini. Nah ini ceritanya kita pakai kabel bawah laut nih ke negara A. Ini kita pakai kabel bawah laut. Nah firewall ini ditanam di kabel bawah laut ini ataupun di antar apa ya di darat gitu dipasangnya. Di antar negara itu dia udah masang firewall kayak gitu. Nah itu bisa aja dia di hack. Aduh. Nah bisa aja tadi di hack gitu. Kalau kita tidak memasangkan sebuah firewall, karena itu sangat berbahaya sekali data-data antar negara gitu. Oke mungkin segitu aja presentasi dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru ingin belajar sebuah jaringan komputer atau dunia information technology. Kalau teman-teman ada saran video selanjutnya apa sih yang pengen dibuat, boleh tulis di komen di kolom komentar. Sekian dari saya Hanif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.